Selamat datang semuanya. Selamat datang keluarga global. Dan kami mendedikasikan, seperti yang Anda dengar dari Robert, kami mendedikasikan hari Minggu ini di hati kami untuk rumah, untuk benar-benar merenungkan dan berterima kasih kepada Tuhan atas keluarga gereja global kami dan menjadi bagian dari komunitas gereja global. Dan dengan itu dikatakan tentang komunitas gereja global kita, saya juga ingin Anda mengalami untuk apa hari ini didedikasikan. Dari hati saya merasa seperti hari ini seharusnya menjadi layanan persekutuan global. Jadi kita akan mengambil komuni di akhir kebaktian. Jadi siapkan elemen Anda, beberapa biskuit, jus anggur, roti, apapun yang Anda gunakan untuk komuni, apapun yang Anda dapatkan untuk komuni dan kita akan merayakan persekutuan dengan Yesus dan satu sama lain. Karena itulah yang kita lakukan ketika kita memiliki persekutuan. Kami berbagi tubuhnya. Kami sedang mengalami tubuhnya. Kami mengalami darahnya. Kami mengalami manfaat dari tubuhnya dan manfaat dari darahnya. Kami berkomunikasi satu sama lain, karena kami adalah tubuh Kristus dan kami adalah komunitas global dimanapun Anda menonton, apakah itu di lingkungan sekitar, atau apakah itu dunia yang jauh. Kita adalah satu. Kami adalah satu keluarga. Kita adalah satu dalam roh, kita adalah satu di dalam Tuhan, kata Alkitab. Jadi saya ingin Anda mengalaminya. Jadi kita akan mengadakan komuni di akhir kebaktian. Jadi, 2 minggu lalu saya berbagi 3 kata dengan Anda, tetap dengan itu. Kemudian, 2 minggu lalu, saya berbagi pengalaman menginap dengannya. Minggu lalu saya berbagi 2 kata dengan Anda. Jadi 3 kata, 2 minggu lalu, dapatkan angka-angka ini dengan benar? Saya berbagi 3 kata 2 minggu lalu, tetap dengan itu. Saya membagikan 2 kata, 1 minggu yang lalu, tekan terus, dan saya mendapat 1 kata untuk Anda hari ini, serang. Menyerang, Anda akan melihat apa yang saya maksud sebentar lagi. Jangan menyerang orang di sebelah Anda. Tapi serang, ya, saya akan tunjukkan. Dalam Mazmur 143 ayat 3, Daud berkata bahwa musuh mengejar aku. Dia meremukkanku ke tanah. Dia membuatku berdiam dalam kegelapan. Musuh mengejar saya. Saya ingin Anda melihat kata itu, musuh mengejar saya dan mengatakan, dia, meremukkan saya ke tanah. Dia membuatku berdiam dalam kegelapan seperti mereka yang sudah lama mati. Jadi semangat saya menjadi lemah dalam diri saya. Hatiku di dalam diriku kecewa. Dia berkata, aku ingin membacakannya untukmu lagi. Musuh mengejar saya, jadi Anda dikejar musuh. David sedang dikejar oleh musuh. Soalnya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa setan telah mengejar kita. Bukan berarti dia memiliki otoritas atas kita. Dia jelas tidak. Kami memiliki otoritas. Tapi dia mengejar kita dan musuh mengejar kita. Dan ada hal-hal yang mengejar kita. Ada hal-hal yang mengejar kita. Sebenarnya, Anda bisa bertanya pada diri sendiri. Apa yang mengejarmu saat ini? Apakah tuduhan itu terus datang padamu? Apakah penghukuman yang terus datang pada Anda? Apakah itu penyakit? Apakah itu penyakit? Apakah itu ketakutan? Apakah itu kecemasan? Apa yang mengejarmu? Apa yang mengejar jiwamu? Apa yang mengejar jiwamu? Apa yang terus mengejarmu? Sekarang, kita tahu bahwa kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Tetapi musuh juga berusaha mengejar kita dengan kejahatan dan kurangnya belas kasihan daripada kebaikan dan belas kasihan, dan kejahatan dan penghukuman. Setan mengejar dengan kutukan. Dia mengejar dengan tuduhan, dia mengejar dengan kecemasan, dia mengejar dengan ketakutan. Apa yang tampaknya bertemu dengan Anda setiap hari? Apa yang tampaknya mengejar Anda sepanjang waktu? Apa yang tampaknya akan datang melawan Anda sepanjang waktu? Itu adalah musuh dan dikatakan dia mengejar jiwa kita, dan dia ingin menghancurkan hidup kita ke tanah. Dia ingin kita duduk dalam kegelapan seperti mereka yang sudah lama mati. Sekarang, ada obat untuk ini. Ada obat untuk ini. Dan itu akan sampai ke sana. Tapi hal yang benar-benar ingin saya sampaikan kepada Anda, adalah kita akan berhenti. Anda tahu, seseorang berkata kepada saya beberapa tahun yang lalu, saya mengalami serangan panik. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami serangan panik? Dan tanggapan saya adalah serangan balik. Begitu sering, kita duduk lumpuh oleh hal-hal yang mengejar kita, oleh hal-hal yang datang melawan kita, ketika Tuhan telah memberi kita alat ofensif. Dia telah memberi kita pedang roh, yang adalah firman Tuhan. Dia telah memberi kita perisai iman. Saat kita bergerak maju, iman kita melindungi kita. Iman kita dalam kesetiaan Tuhan melindungi kita. Perisai iman saya adalah benar-benar kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah perisai kita dan kita telah diberikan senjata ini. Kita telah diberi firman Tuhan, seperti palu. Alkitab menggambarkan firman Allah seperti palu.
Alkitab menggambarkan firman Tuhan seperti pedang. Palu adalah alat dan pedang adalah senjata. Jadi Tuhan bermaksud agar kita menggunakan firman-Nya sebagai alat dan senjata. Mereka tidak hanya duduk di tangga atau duduk di rak di suatu tempat atau duduk di kursi belakang mobil Anda. Firman Tuhan dimaksudkan untuk menjadi alat yang digunakan untuk membangun hidup Anda. Dan itu dimaksudkan untuk menjadi senjata, digunakan untuk mempertahankan hidup Anda dan menyerang hal-hal yang menyerang Anda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud dengan itu sebentar lagi. Saya ingin membawa Anda ke bagian kitab suci, di mana kita mengetahui, bagaimana tanggapan Daud terhadap hal ini. Jadi, dalam Mazmur 143 ayat 3, musuh mengejar saya, meremukkan saya ke tanah, dan saya ingin menyelidiki sebentar dengan Anda. Bagaimana tanggapan Daud terhadap musuh yang mengejarnya? Bagaimana dia menanggapi musuh yang menghancurkannya? Bagaimana Anda menanggapi musuh? Mencoba membuatnya duduk dalam kegelapan seolah-olah dia sudah lama mati. Jadi, saya akan membawa Anda ke 1 Samuel pasal 30. Dan saya ingin Anda melihat permulaan di ayat 1. Dalam Samuel pertama, pasal 30 ayat 1, sebuah bagian yang mungkin Anda kenal, dan Anda telah mendengar saya membagikannya, tetapi saya menyukai bagian tulisan suci ini. Ada begitu banyak kebijaksanaan di sini. Ada begitu banyak langkah sederhana dalam perjalanan kita tentang bagaimana menanggapi serangan yang mengejar kita dan musuh yang mengejar kita. Dikatakan terjadi ketika Daud dan anak buahnya datang ke Ziklag pada hari ketiga, bahwa orang Amalek telah menyerbu selatan dan Ziklag dan memukul Ziklag dan membakarnya dengan api. Adakah yang memiliki beberapa hal dalam hidup Anda yang telah terbakar? Setiap orang memiliki beberapa hal dalam hidup Anda yang hanya abu dari apa yang pernah mereka lakukan, abu dari apa yang Anda inginkan sekali lagi. Nah, saya punya kabar baik untuk Anda. Dia adalah ahli dalam mengubah abu kita menjadi keindahan. Tetapi pada saat ini, kota mereka telah dibakar oleh api oleh orang Amalek, dan mereka telah menawan para wanita dan semua anak-anak. Dan dikatakan dalam ayat 3, tetapi Daud dan orang-orangnya datang ke kota itu, dan lihatlah kota itu dibakar dengan api, istri-istri mereka dan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka ditawan. Kemudian Daud dan orang-orang yang bersamanya meninggikan suara mereka dan menangis sampai mereka tidak berdaya lagi untuk menangis. Jadi, hal pertama yang kita lihat David lakukan di sini adalah kami melihat David mengeluarkan emosinya. Saya suka ini. Saya suka mengatakannya seperti itu. Saya ingin berbagi bahwa, David tidak kebal terhadap perasaan dan emosi. Rasa sakit yang datang dengan hal-hal negatif yang datang melawan kita, mengejar musuh yang datang melawannya. Menangis bukanlah tanda kelemahan di sini. Apa yang David lakukan adalah dia menjadi teladan bagi kita atau apa yang Tuhan lakukan adalah, dia menunjukkan kepada kita melalui David, bahwa tidak apa-apa ketika sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, terjadi dalam hidup Anda, tidak apa-apa untuk terpengaruh dalam emosi Anda. Bahkan, dikatakan di sini, bahwa Daud orang-orang yang bersamanya ini, mereka menangis sampai tidak ada lagi kekuatan untuk menangis. Tidak hanya baik-baik saja untuk mengeluarkan emosi Anda secara terbuka dengan Tuhan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kemenangan dalam hidup kita bahwa kita tidak dapat membiarkan emosi mengendalikan hidup kita. Kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai pikiran kita. Kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai tubuh kita. Kita tidak bisa membiarkan emosi kita menjalankan keputusan kita atau menentukan keputusan kita. Sangat penting untuk mengeluarkan emosi kita, sehingga keputusan yang kita buat bukanlah keputusan yang berdasarkan emosi. Tidak apa-apa untuk memiliki emosi, tetapi kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai kita. Dan Anda dapat melihat, inilah salah satu elemen kunci dari mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda, mengambil kembali tanah, mengambil kembali orang-orang, mengambil kembali keluarga Anda, mengambil kembali keuangan Anda, mengambil kembali kebahagiaan Anda, mengambil kembali milik Anda. Takdir, mengambil kembali tujuanmu. Ya ampun, ada banyak kehilangan dalam hidup kita. Kami kehilangan banyak hal selama 2 tahun terakhir. Keluarga kita mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Kami kehilangan teman. Kami semua tahu seseorang sakit dan meninggal selama 1 atau 2 tahun terakhir. Apakah mereka meninggal karena COVID atau sesuatu yang lain? Ada begitu banyak stres. Ada begitu banyak hal negatif. Ada begitu banyak ketidakpastian yang menyebabkan begitu banyak stres dan kami tahu bagaimana rasanya kehilangan. Kami tahu bagaimana rasanya mengalami kerugian. Dan hari ini, kami mendapatkannya kembali. Hari ini kita akan menyerang balik. Hari ini kita akan menyerang. Kami akan menyerang. Dan di sini, pada saat ini, menangis mungkin tampak seperti Anda telah dikalahkan.
Itu bertindak seperti Anda telah kehilangan dan tidak ada pemulihan, tetapi tidak. Air mata memiliki tujuan. Alkitab berkata bahwa orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, orang yang menabur dengan air mata. Jadi air mata Anda seringkali adalah benih yang menurut Alkitab, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka yang menabur dengan air mata akan mengeluarkan berkas gandumnya. Mereka akan menghasilkan panen mereka. Ada panen di sisi lain dari air mata itu. Ada penyiraman benih Anda. Air mata itu menyirami setiap benih yang telah ditaburkan dalam hidup Anda, setiap benih baik yang telah ditaburkan dalam hidup Anda. Air mata itu menyirami benih-benih itu dan panen akan datang dan dengan sukacita, dalam sorak-sorai, sorak-sorai akan datang. Bersiaplah untuk teriakan gembira. Beberapa dari Anda, beberapa dari kita telah menyerah untuk mengharapkan kegembiraan dari ini. Mengharapkan kemenangan dari ini, mengharapkan sesuatu yang buruk berubah menjadi sesuatu yang baik. Kita harus tahu bahwa itu akan datang. Panen kita akan datang. Panen Anda akan datang. Pemulihan Anda akan datang. Pemulihan Anda akan datang. Tuhan berkata, Dia akan memulihkan tahun-tahun itu. Dia akan mengembalikan keberuntungan. Dia akan memulihkan kesehatan Anda. Dia akan memulihkan apapun yang telah dikejar iblis untuk menyerang Anda. Sudah waktunya untuk menyerang dengan mengambil kembali barang-barang kita, mengambil kembali jiwa kita, mengambil kembali keluarga kita, mengambil kembali keuangan kita, tidak membiarkan iblis melahap hari-hari kita, tahun-tahun kita, keuangan kita, hidup kita, anggota keluarga kita lagi. David mengeluarkan emosinya. Hal pertama yang dia lakukan. Hal kedua yang dia lakukan adalah yang dikatakan dalam ayat 6, dari 1 Samuel 30. Perhatikan apa yang dikatakannya, dan Daud sangat tertekan. Semua orang tahu seperti apa stres dan kesusahan itu, kita semua pernah merasakannya dan bahkan orang-orang berbicara tentang merajamnya karena mereka berduka atas setiap pria yang kehilangan putra dan putrinya, dan istri mereka. Mereka diculik. Mereka tidak dibunuh, tetapi mereka diculik. Dan faktanya, saya ingin berdoa untuk gereja kami di Haiti. Seperti yang Anda ketahui, sekitar seminggu yang lalu beberapa misionaris diculik dari kota dekat Port-au-Prince, dekat tempat misionaris kita juga berada. Jadi saya ingin berdoa untuk perlindungan mereka dan saya ingin berdoa untuk pemulihan semua yang telah hilang. Saya ingin berdoa agar agama Kristen menang di negara itu. Ayah, terima kasih. Mari kita luangkan waktu sejenak sekarang. Bapa, kami berterima kasih untuk bangsa Haiti yang meskipun salah satu yang termiskin di seluruh dunia, kami menyatakan dan menyatakan, itu akan menjadi yang terkaya, salah satu negara terkaya dalam pemberitaan Injil, salah satu negara misionaris terkaya pekerjaan, salah satu negara terkaya keselamatan dan penyembuhan dan terang datang ke tempat ada kegelapan. Seluruh bangsa itu akan dipenuhi dengan terang daripada kegelapan. Kami berdoa agar semua penculikan akan berhenti, semua penculik akan ditemukan, semua yang akan mencoba untuk mengambil dan mencuri dan melahap setiap dari mereka akan disingkirkan dan ditangkap dan ditemukan. Pencuri akan ditemukan dan semua orang akan dipulihkan dan tidak terluka dalam nama Yesus. Saya juga berdoa, Bapa, untuk perlindungan ilahi Anda atas misionaris dan gereja pengubah kehidupan kami, dan desa ajaib, dan semua misionaris dan orang-orang yang bekerja di sana dalam pelayanan kami dan pelayanan yang bermitra dengan kami untuk dilindungi dan dilestarikan. Darah Yesus ada di atas mereka dan tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Amin. Yah, terima kasih telah berdoa dan setuju dengan saya tentang hal itu dan saya hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus di sana, tetapi ketika anggota keluarga David dan semua anak buahnya diculik, apa yang dikatakan bahwa David melakukannya? Pertama, dia menangis dan mengeluarkan emosinya. Kedua, dia mendorong dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dikatakan, meskipun ini terjadi, tetapi Daud mendorong dirinya di dalam Tuhan. Mereka berbicara tentang merajam dia, tetapi Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia telah kehilangan segalanya, tetapi Daud mendorong dirinya sendiri di dalam Tuhan. Sepertinya semuanya hilang, tetapi Daud mendorong dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dia merasa ingin menyerah, tetapi David mendorong dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dan saya ingin Anda menemukan kekuatan di dalam diri Anda. Ada kekuatan di dalam dirimu, ada kekuatan Roh Suci. Ada kekuatan roh manusia, Anda tahu, Anda memiliki kekuatan roh dan Anda memiliki kekuatan Roh Suci. Roh Anda kuat di dalam dan Roh Suci ada di dalam diri Anda. Anda memiliki kekuatan semacam itu untuk diri Anda sendiri di dalam Tuhan. Dan dengarkan. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang dorongan ini, dorongan saya adalah tanggung jawab saya. Sekarang, saya ingin menjadi penyemangat bagi semua orang.
Saya datang dalam kontak dengan. Tapi dorongan saya didorong adalah tanggung jawab saya. Saya mungkin mendapatkannya dari tempat lain dan orang lain. Tetapi itu adalah tanggung jawab saya untuk mendapatkannya dan Anda bisa mendapatkannya dari saya. Anda bisa mendapatkan dorongan untuk saya dan Anda bisa mendapatkan dorongan dari gereja Anda dan Anda bisa mendapatkan dorongan dari orang lain, tetapi Anda harus bertanggung jawab untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk benar-benar mendapatkannya. Seperti itu tersedia. Gereja ini tersedia untuk mendorong Anda. Ketika kami memulai gereja ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu bagaimana menjalankan gereja. Saya tidak tahu apa artinya menjadi seorang pendeta, dan Tuhan berbicara kepada saya, dan Dia berkata, lakukan 3 hal ini, cintai orang tanpa syarat, ajari mereka firman-Ku tanpa kompromi, dan dorong mereka, tanpa henti untuk mendorong mereka tanpa henti. Jadi saya akan selalu mendorong Anda. Dan saya akan selalu memberitahu Anda betapa hebatnya Anda. Saya akan selalu memberitahu Anda bahwa Tuhan ada di pihak Anda, dan saya akan selalu memberitahu Anda bahwa Anda adalah kepala dan bukan ekor, di atas dan bukan di bawah. Tetapi Anda harus berada di bawah cerat dan payung dorongan ini. Itu sebabnya Anda harus menyetel. Itu sebabnya Anda menyetel. Itu sebabnya Anda harus muncul. Jadi kamu bisa tumbuh dewasa. Dorongan itu bisa datang. Dorongan itu memang datang dari gereja kita. Dorongan memang datang dari kelompok kehidupan atau kelompok kecil, tetapi Anda harus berpartisipasi di dalamnya. Dengan berpartisipasi di dalamnya, Anda menundukkan diri Anda pada dorongan yang datang dari mereka. Jadi hal kedua yang dilakukan David adalah dia menyemangati dirinya sendiri. Dorongan adalah tanggung jawab saya. Saya harus memastikan bahwa saya tunduk pada dorongan. Saya harus memastikan bahwa saya berada di lingkungan di mana saya didorong dan itulah mengapa keluarga gereja sangat penting untuk ditanam. Tetapi perhatikan dia bertanggung jawab atas dorongannya. Tidak ada orang lain yang akan melakukan dorongan untuknya. Dia harus melakukannya untuk dirinya sendiri. Kita bisa melakukannya untuk diri kita. Kita dapat mendorong diri kita sendiri dengan memuji Tuhan. Kita dapat mendorong diri kita sendiri dengan berkumpul bersama orang-orang kudus, dengan menjadi bagian dari keluarga gereja. Kita dapat mendorong diri kita sendiri dengan mengucapkan firman Tuhan. Kita bisa menyemangati diri sendiri melalui doa. Kita dapat mendorong diri kita sendiri dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Ini semua adalah cara dan mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendorong diri kita sendiri, untuk membangun diri kita sendiri, untuk memperkuat diri kita sendiri, untuk bernafas dan menanamkan kehidupan, dan menanamkan harapan, dan menanamkan keberanian dalam hidup kita, dan dalam hati kita, dan dalam jiwa kita. Di tubuh kita juga. Jadi, hal kedua yang dilakukan David adalah dia menyemangati dirinya sendiri. Katakan bahwa dorongan adalah tanggung jawab saya. Katakan bahwa dorongan keras adalah tanggung jawab saya. Amin. Ini juga merupakan tanggung jawab saya, baik untuk mendorong diri sendiri maupun orang-orang yang berhubungan dengan saya. Jadi itu adalah tanggung jawab saya untuk berada di kedua ujungnya. Ini adalah tanggung jawab saya untuk mendorong Anda. Ini adalah tanggung jawab saya untuk memastikan saya didorong juga. Dan untuk Anda juga, agar Anda tetap terhubung dan ditanam, dan jika Anda belum ditanam, tanamlah di rumah Tuhan. Dapatkan ditanam. Jadikan ini bagian dari gaya hidup Anda yang biasa, menjalani hidup dengan orang-orang dan gereja yang Tuhan tempatkan bagi Anda, baik itu online secara global, atau apakah itu secara pribadi, semua orang termasuk dalam keluarga gereja. Jadi tanamkan dan dorong diri Anda dengan cara itu. Hal ketiga yang dilakukan Daud dalam ayat 7, dia meminta pakaian imam. Dia meminta pakaian imam. Dia bukan seorang pendeta, tetapi dia meminta pakaian pendeta agar dia bisa pergi kepada Tuhan untuk petunjuk, dan itulah yang dilakukan para imam. Imam bertanggung jawab untuk pergi kepada Tuhan. Kembali pada masa itu, para imam akan pergi kepada Tuhan atas nama orang-orang dan kemudian datang kepada orang-orang atas nama Tuhan, dan memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan. Tapi David berkata, aku harus menjadi imam sekarang. Saya harus pergi kepada Tuhan dan saya harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dan saya ingin mendorong Anda. Hal berikutnya yang dilakukan Daud adalah dia pergi kepada Tuhan, dia pergi kepada Tuhan. Dia harus mendapatkan pakaian imam sehingga dia memiliki hak untuk pergi kepada Tuhan. Tetapi kami memiliki hak untuk pergi kepada Tuhan, karena kami mengenakan pakaian imam, karena kami mengenakan Yesus Kristus. Kami memakai darahnya yang berharga dalam hidup kami. Kita memakai kebenarannya yang berharga. Kita adalah kebenarannya sekarang, bukan? Jadi kita bisa pergi kepada Tuhan, kita bisa datang dengan berani ke tahta kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat dan menemukan karunia untuk membantu pada saat kita bisa melakukannya kapan saja dengan Yesus, atau karena darah Yesus, kita bisa langsung pergi kepada Tuhan dan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan. Inilah yang dilakukan Daud. Dia mengambil pakaian imam dan dia pergi kepada Tuhan, dia pergi kepada Tuhan, dia pergi kepada Tuhan. Sobat, ketika Anda merasa ingin menyerah, pergilah kepada Tuhan. Ketika Anda merasa tidak tahu harus berbuat apa, pergilah kepada Tuhan.
Ketika sepertinya hidup mengejar Anda, penyakit mengejar Anda, iblis mengejar Anda, masalah mengejar Anda, penyakit dan penyakit, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, masalah keuangan. Apapun itu, mengejarmu. Pergi ke Tuhan tentang hal itu. Dia tidak akan marah padamu. Dia akan memiliki banyak belas kasihan. Dia akan memiliki kelimpahan kasih karunia yang tersedia untuk Anda. Pergi ke Tuhan tentang hal itu. Ini adalah hal ketiga yang dilakukan Daud. Dia mengambil pakaian imam dan pergi kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Wah, kita bisa meminta hikmat dari Tuhan, kapan saja. Kamu tahu itu kan? Yesus telah dijadikan hikmat kami, sehingga kami dapat pergi dan berkata, Yesus, Engkau telah dijadikan hikmat bagi kami. Jadi berikan kebijaksanaan Anda kepada saya, tentang apa yang harus dilakukan tentang apa yang telah hilang dari saya. Dan apa yang telah diambil dariku. Dan apa yang telah dicuri dari saya dan anggota keluarga saya yang tidak diselamatkan, dan keuangan saya yang berantakan atau pernikahan saya yang tidak berjalan, atau anak-anak saya yang di luar kendali, pergilah kepada Tuhan dan mintalah hikmat kepadanya. Dia akan memberikannya kepada Anda dalam kelimpahan, katanya. Tetapi mintalah dengan iman tanpa ragu, pergi dan percayalah bahwa Dia akan memberikan apa yang Anda minta. Hal keempat yang dilakukan Daud ditemukan dalam ayat 8 dari perikop ini. Dikatakan dan Daud bertanya kepada Tuhan dengan berkata, haruskah aku mengejar pasukan ini? Haruskah saya menyusul mereka? Dan Tuhan menjawab, kejar, karena kamu pasti akan menyusul mereka dan tanpa gagal, kamu akan memulihkan semuanya. Katanya mengejar. Ya, kejar dan Anda akan menyusul mereka, dan tanpa gagal, Anda akan memulihkan semuanya. Jadi, Daud tidak hanya menerima arahan, tetapi David menerima sebuah janji, dan saya ingin Anda tahu bahwa setiap kali kita pergi kepada Tuhan, kita harus pergi kepadanya berdasarkan sebuah janji. Kita harus pergi kepadanya dan mengharapkan janji yang telah Dia berikan kepada kita akan diungkapkan kepada kita. Jadi agar kita diingatkan akan janji yang Dia katakan, aku akan menyediakan semua kebutuhanmu atau aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Kita harus selalu, setiap kali ada sesuatu yang mengejar kita, setiap kali kita kehilangan sesuatu, dan kita ingin mendapatkannya kembali, ketika kita kehilangan waktu dan kehilangan uang dan kehilangan akal, dan kita kehilangan anggota keluarga atau anggota keluarga kita hilang dan mereka tidak dilahirkan kembali. Apapun yang hilang dalam hidup Anda, pergilah kepada Tuhan untuk petunjuk, dan pergilah kepada Tuhan dan terima janjinya dan terimalah ya dan amin untuk janji Tuhan, karena semua janjinya adalah ya. Jadi, Daud pergi kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan. Dan apakah janji Allah di sini di ayat 8? Janjinya adalah saat Anda mengejar, Anda akan menyusul mereka, dan tanpa gagal, Anda akan memulihkan semuanya. Anda akan menyusul mereka. Apapun yang telah menyalip Anda akan menyusulnya. Apapun yang telah diambil dari Anda akan memulihkannya tanpa gagal, semuanya. Tidak sebagian. Apa yang Dia katakan? Dan tanpa gagal, Anda akan memulihkan semua, ini adalah janji Tuhan. Dan Allah berkewajiban untuk menepati janji ini kepada Anda. Jika Dia memberikannya, jika Dia memberitahu David dan memberi David, janji ini, janji yang sama itu tersedia bagi Anda karena Tuhan tidak membedakan orang. Apapun yang Dia janjikan kepada satu orang, Dia telah berjanji kepada orang lain juga. Tuhan tidak terbatas di mana. Hanya pria ini yang bisa mendapatkan apa yang dia janjikan, apa yang Tuhan janjikan, tetapi gadis ini, dan pria ini, dan orang ini. Kita semua dapat memiliki apapun yang Tuhan janjikan, kita dapat memulihkan semuanya dan tanpa gagal, akan memulihkan semuanya. Dan itu adalah dasar di mana Daud pergi kepada Tuhan, menerima janji ini, dan kemudian coba tebak apa yang dia lakukan? Hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi Daud pergi ke ayat 10. Jadi Daud pergi ke ayat 9, jadi Daud pergi, ayat 10. Jadi Daud masuk ke dalam ayat 9. Daud mengejar dalam ayat 10. Wow, David pergi dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Anda tahu apa yang Yesus katakan? Dia berkata, orang bodoh adalah orang yang mendengar kata dan tidak bertindak berdasarkan itu. Ini seperti membangun rumahnya di atas pasir. Ketika angin datang dan badai menerpa rumah itu, besar kejatuhannya secara tragis. Tragedi besar adalah jatuhnya rumah orang itu. Tetapi orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu, adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan bertindak di atasnya, dan hanya mendengarnya dan berkata, oke, itu sudah cukup. Tetapi kami bertindak berdasarkan itu, jika Tuhan akan berkata, ya, kejar dan David akan berkata, oke, terima kasih untuk kata itu Tuhan, kejar, tetapi saya hanya akan duduk di sini dan menunggu jika Anda melihat apakah Anda memberi saya yang lain kata. Seperti terkadang kata yang Tuhan berikan kepada kita ingin bernegosiasi dengannya, mengembalikan dan mendapatkan yang lebih baik. Dan benar-benar langkah selanjutnya adalah mengejar. Ini adalah untuk bertindak berdasarkan hikmat Tuhan. Ini adalah untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Untuk memaafkan seseorang untuk memaafkan diri sendiri. Mungkin itu hal berikutnya, langkah selanjutnya yang perlu Anda ambil. Mungkin untuk memberi, mungkin untuk membagikan Injil kepada seseorang.
Mungkin itu untuk meminta seseorang untuk memaafkan Anda. Mungkin apapun itu, mendengarnya tidak sama dengan melakukannya. Jadi kita perlu bertindak berdasarkan apa yang baru saja kita dengar dan saya ingin mendorong Anda untuk melakukan itu. Carilah Tuhan untuk kebijaksanaan dan arahannya, dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan yang Dia berikan kepada Anda. Seseorang datang kepada saya dan berkata, "Hei, saya butuh kebijaksanaan. Apa yang akan Anda lakukan dalam hal ini dan itu?" Dan saya berkata, "Ya, inilah yang akan saya lakukan dalam situasi itu," dan kemudian orang itu berkata kepada saya baik-baik saja, "Yah, aku akan memikirkannya." Tunggu, Anda bertanya kepada saya apa yang akan saya lakukan dalam situasi tersebut karena Anda berada dalam situasi tersebut dan inilah yang Anda minta. Anda bertanya kepada saya apa yang akan saya lakukan sehingga Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Inilah yang saya katakan. Yah, saya akan berdoa tentang hal itu. Mungkin Tuhan akan memberitahu saya sesuatu yang lain. Apakah Anda dan Anda tahu apa? Mungkin Dia akan melakukannya. Tetapi jika seseorang meminta hikmat kepada saya tentang bagaimana menanggapi suatu situasi, saya hanya akan memberinya sesuatu jika saya tahu itu berakar pada firman Tuhan, dan berakar pada kasih Tuhan. Tetapi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan bagi orang itu adalah apakah mereka bertindak berdasarkan hal itu. Apakah saya bertindak berdasarkan kebijaksanaan yang saya kejar juga? Apakah saya bertindak berdasarkan itu atau hanya mendengarnya dan kemudian membiarkannya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain? Daud bertindak berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, dan Tuhan mengungkapkan kepadanya. Ketika firman Tuhan diwahyukan kepadamu, firman Tuhan diwahyukan kepadaku. Saya menyadari firman Tuhan dan wahyu firman Tuhan tentang memberi. Jadi, saya berikan. Saya bertindak berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada saya. Jadi saya memaafkan. Saya bertindak berdasarkan apa yang telah dinyatakan kepada saya dalam firman Tuhan. Tidak semua orang memiliki firman Tuhan diwahyukan kepada mereka di semua bidang kehidupan. Kita semua sedang dalam proses. Tetapi apa yang telah diwahyukan kepada kami, marilah kita bertindak berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada kami. Beginilah cara kami menyerang. Beginilah cara kami menyerang balik. Kami tidak menyerang orang, kami menyerang hal yang telah menyerang kami. Dan hal yang diambil dari kita. Dan hal yang dicuri dari kita dan musuh yang mengejar kita. Sebenarnya, Daud menjelaskan hal ini di tempat lain dalam kitab suci. Dalam Mazmur 18, bagaimana seharusnya kita mengejar? Bagaimana seharusnya kita membongkar kepercayaan yang salah yang kita miliki? Dikatakan dalam Mazmur 18, ayat 37. Daud berkata, "Aku mengejar musuhku dan menyusul mereka dan aku tidak mundur sampai mereka habis dimakan." Sekarang perhatikan ketelitian dalam tindakan Daud di sini. Dia bilang aku telah menghancurkan mereka, lihat ada pola pikir yang kita miliki dalam hidup kita. Kami telah menganggap pikiran seperti Anda gagal. Anda tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan pernah bisa mengatasi penyakit itu. Anda tidak akan pernah bisa melewati masa lalu Anda. Anda tidak akan pernah bisa mengatasi kenegatifan hidup Anda dan kita harus menyerang pikiran-pikiran itu seperti serangan Daud, musuhnya di ayat 37. Dia berkata, "Saya mengejar mereka. Aku mengejar musuhku dan menyusul mereka tidak berbalik sampai mereka habis dimakan." Tetapi dia tidak berhenti di situ sampai mereka habis dimakan. Dia berkata dalam syair, dia hanya tanpa henti dan dia tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya sekarang. Begitulah cara kita harus menghadapi musuh kita. Tapi ini tidak ingat, pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, jadi bukan orang yang menjadi musuh kita, tetapi pikiran. Ini adalah pola pikir, keyakinan yang salah, asumsi yang salah. Bukan saja dia tidak kembali sampai semua habis dimakan, tetapi dalam syair 38, dia berkata aku menghancurkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit. Anda harus terus menumbuk pikiran-pikiran yang salah itu, keluar dari diri Anda dengan firman Tuhan, janji Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan serang penyakit Anda dengan firman Tuhan. Serang hutang Anda, masalah keuangan Anda dengan firman Tuhan. Hancurkan hutang itu dengan janji-janji Tuhan sehingga tidak mampu bangkit. Lihat bagaimana dia menggambarkan musuh-musuhnya. Mereka sangat hancur sehingga mereka tidak bisa bangkit. Mereka jatuh di bawah kakiku. Dia melanjutkan dengan mengatakan, karena Anda mengikat saya dengan kekuatan untuk berperang. Engkau telah menundukkan di bawahku orang-orang yang bangkit melawan aku. Anda juga telah membuat musuh saya membelakangi saya dan saya menghancurkan mereka yang membenci saya. Ingat, kita berbicara tentang pikiran yang membenci kita, pikiran yang menentang kita, kekuatan iblis yang melawan kita, benteng yang melawan kita, benteng kecanduan, benteng ketakutan, benteng kecemasan, benteng kepanikan, benteng depresi, benteng kebencian dan penolakan diri, benteng penyakit dan penyakit, benteng harapan finansial kehancuran finansial. Harapan bahwa Anda tidak akan pernah merasa cukup. Keyakinan itu, pola pikir kelangkaan yang tidak pernah cukup, pola pikir ketakutan yang tidak bisa Anda berikan, itulah musuh Anda. Itulah hal-hal yang membencimu. Itu adalah hal-hal yang ingin menghancurkan Anda. Kita harus menghancurkan mereka. Dengan menawan setiap pikiran, mengucapkan firman Tuhan, mereka berteriak minta tolong.
Dia mengatakan, di ayat 40, ayat 41, mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Dia tidak menjawab mereka. Dia tidak akan menjawab iblis. Dia tidak akan menanggapi hal-hal yang datang melawan Anda. Dia akan membalas Anda. Dia berkata kemudian saya memukul mereka dengan baik seperti debu sebelum angin. Aku mengosongkan mereka sebagai lumpur jalanan. Aku mengosongkannya sebagai debu lumpur, cangkir, kotoran jalanan. Dia berkata, saya pikir dia telah mengejar mereka dan menyusul mereka kembali di ayat 37, tapi kemudian dia mengatakan dia menghancurkan mereka di ayat 38, lalu dikatakan dia menghancurkan mereka dan dia melenyapkannya. Dan kemudian dia berkata, setelah melakukan semua itu kepada musuh-musuhnya, seperti kita terlalu mudah menghadapi hal-hal yang datang melawan kita terlalu mudah sakit. Kami tidak menyerangnya. Kita terlalu mudah takut. Kami tidak menyerangnya. Kita terlalu mudah dalam kecemasan kita. Kami hanya duduk di sana dan mengambilnya. Dan kami harus agresif terhadap hal-hal yang datang melawan kami. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan saya, yang akan membuat senjata ketakutan itu. Saya menegur itu, saya memerintahkan hal itu. Setan-setan yang datang melawan keluarga saya dengan roh-roh yang tidak percaya. Saya mengikat mereka, dan saya menolak dan melarang iblis untuk mempengaruhi anggota keluarga saya dengan ketidakpercayaan lagi, menjaga mereka dalam kegelapan dan menjaga mereka dalam kegelapan, dan membuat mereka dikalahkan. Tidak, dalam nama Yesus. Dan begitulah cara Anda melakukannya. Begitulah cara Anda mengalahkan mereka sehalus debu di depan angin dan mengosongkannya seperti lumpur jalanan. Begitulah cara terlibat. Ini bukan tentang volumenya. Saya tahu saya sedikit lebih keras sekarang, tetapi ini bukan tentang volumenya. Ini tentang tidak berbelas kasih kepada musuh Anda. Dan ketika saya berbicara tentang musuh, saya berbicara tentang musuh spiritual dan emosional. Bukan orang. Anda punya ini. Jadi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan barang-barang kita kembali? Apa yang kita lakukan untuk mengejar dan menyusul? 1. Kami menyerang. Kita menghilangkan kepasifan, kita mengejar hal-hal dalam hidup kita yang mengejar kita. Anda tidak hanya duduk sebagai pengamat. Kami mengambil pelanggaran. Kami menyerang dan kami menyerang apa yang mencoba menyerang kami. Serang ketakutan itu dengan firman Tuhan. Serang, gunakan kata-kata Anda dan gunakan janji-janji Tuhan. Janji-janji firman Tuhan. Bongkar sistem kepercayaan. Inilah cara Anda mengejar, dan menyalip dan mengembalikan segalanya kepada Anda. Mengejarnya, Anda menyusulnya, dan itu dikembalikan kepada Anda. Dengan menyerang menghilangkan kepasifan mengejarnya, gunakan kata-kata Anda untuk membongkar keyakinan yang membatasi. Dan membatasi asumsi pada asumsi sebelumnya, Anda telah memiliki tentang orang-orang tertentu. Orang seperti itu selalu seperti ini. Itu adalah asumsi yang perlu Anda tangkap. Mereka adalah musuhmu. Cara berpikir tentang orang lain seperti itu, kenegatifan itu adalah musuh Anda. Dan saat kita menutup dan bersiap untuk menerima komuni, saya ingin membawa Anda kembali ke Mazmur 143. Dan saya ingin Anda melihat apa yang dia lakukan untuk menegakkan kemenangannya. Mengatakan untuk musuh telah mengejar jiwaku. Dia telah menghancurkan hidupku ke tanah. Dia telah membuatku duduk dalam kegelapan seperti mereka yang sudah lama mati. Oleh karena itu, semangat saya pingsan di dalam diri saya. Hati saya di dalam diri saya terkejut. Tapi aku ingat masa lalu. Saya ingat dan merenungkan semua yang telah Anda lakukan, Tuhan, dan saya memikirkannya, dan saya mengingat pekerjaan tangan Anda. Sekarang, disinilah terobosan Anda benar-benar datang. Dia bilang aku ingat pekerjaan tanganmu. Saya memikirkan pekerjaan tangan Anda. Apa hasil karya tangannya? Dia mengulurkan tangannya dan disalibkan untukmu. Dia mengulurkan tangannya, dan dia disalibkan untukmu. Sehingga melalui darahnya, Anda bisa mendapatkan kemenangan. Melalui darahnya, Anda bisa menaklukkan musuh pikiran dan tubuh Anda dan pikiran Anda, dan musuh yang datang melawan keluarga Anda, dan kesehatan Anda, dan kedamaian dan kebahagiaan Anda. Musuh yang mencoba untuk menjaga anggota keluarga Anda agar tidak diselamatkan. Jadi saat kita menerima komuni hari ini, kita merenungkan pekerjaan tangannya. Kami mengingat apa yang dia lakukan dengan tangannya. Dia menumpahkan semua darahnya dengan tangan dan tubuhnya. Setiap bagiannya ditumpahkan untuk Anda sehingga Anda akan jadi Yesus. Ketika sudah selesai, dia berkata sudah selesai. Apa yang dia lakukan dengan tangannya? Dia menyelesaikannya. Apa yang dia lakukan dengan tangannya? Dia menciptakan perjanjian baru sehingga Anda akan memiliki otoritas dan kemudian Anda akan memiliki kemenangan, dan Anda dapat berjalan dalam kemenangan ini. Dan Anda dapat berjalan dalam penyembuhan ini dan Anda dapat berjalan dalam kebebasan dan pembebasan, dan kuasa, dan urapan dan kemampuan ini.
Dan semua itu adalah melalui tangannya, melalui darahnya, melalui tubuhnya dan melalui darahnya. Jadi, marilah kita mengambil komuni bersama dan saya hanya ingin mendorong Anda untuk mengambil roti dan berdoa saja bersama saya saat kita menerima komuni di seluruh dunia, di rumah kita, dari rumah ke rumah, di bait suci, dan dari rumah ke rumah. Saya ingin Anda mengatakan ini, Tuhan, Yesus, saya percaya pada tubuh dan saya percaya, ketika saya makan roti ini, saya mengaktifkan penyembuhan Anda, kemenangan Anda, kekuatan Anda, urapan Anda. Saya mengaktifkan otoritas. Bahwa Anda telah memberi saya lebih dari musuh saya ketakutan akan kecemasan, kekhawatiran, penyakit-penyakit. Saya menjalankan otoritas saya ketika saya makan roti ini dan minum cawan ini. Katakan itu. Ketika saya makan roti ini dan minum cawan ini, saya menjalankan otoritas dan aliran penyembuhan saya. Saya menjalankan otoritas dan aliran perdamaian saya. Saya berolahraga, otoritas dan kebijaksanaan saya mengalir. Saya menjalankan otoritas saya dan aliran urapan menghilangkan beban dan menghancurkan kuk saat saya memakan roti ini, saya mengalami dan menikmati kemenangan, yang telah diberikan tubuh Anda kepada saya dalam nama Yesus. Ayo, mari kita makan roti bersama. Dan aku ingin kau percaya. Saya ingin Anda percaya dengan saya dan saya ingin percaya dengan Anda. Saya ingin setuju dengan Anda, untuk terobosan Anda, penyembuhan Anda. Itu semua karena apa yang Dia lakukan dengan tangannya. Itu semua karena apa yang Dia tumpahkan dengan darahnya. Sehingga Anda bisa memiliki kedamaian, sehingga Anda bisa memaafkan diri sendiri. Maafkan orang lain. Anda harus meminum kekuatan pengampunannya. Kuasa dari perjanjian barunya yang membawa setiap berkat ke dalam hidup Anda yang Anda butuhkan. Katakan saja Ayah Surgawi. Saya menerima berkat yang Yesus bayarkan untuk saya miliki. Saya menerima urapan. Saya menerima kekuatan. Saya menerima terobosan karena itu semua ada dalam darah Anda. Dalam nama Yesus. Mari kita menerima piala. Jika Anda berdoa dengan saya dan bersekutu dengan saya, kita bersekutu dengan Yesus dan kita adalah keluarga. Keluarga tetap bersama. Keluarga saling menutupi. Keluarga saling membela. Mari kita berjuang untuk satu sama lain bukan dengan satu sama lain. Dan marilah kita terus tertanam dan tetap terhubung dengan tubuh Kristus yang berharga melalui persekutuan dan melalui komunitas kita dan persekutuan satu sama lain. Sekarang, jika Anda berdoa, jika Anda pernah berdoa untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup Anda, sangat sederhana dan tidak membahayakan diri sendiri, atau Anda tidak mempersiapkan diri untuk hal buruk pun yang akan datang dalam hidup Anda, jika Anda mengambil roti dan minumlah cawan itu sebelum kamu diselamatkan. Saya akan pergi ke gereja Katolik berkali-kali dan mengambil komuni sebelum saya diselamatkan. Jadi itu tidak menyakitiku, tidak menyakitiku. Jika ada, itu membuka pintu bagi saya untuk benar-benar percaya pada tubuh dan darah Yesus. Jadi doakan saja doa ini. Jika Anda tidak pernah yakin Anda akan ke surga ketika Anda mati berdoa ini, katakan saja Yesus, saya menerima Anda dalam hidup saya sebagai penyelamat saya. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Katakan saja itu. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya saya adalah anak Allah. Amin, sesederhana itu. Jika Anda berdoa-doa itu, kita adalah keluarga sekarang. Kami adalah keluarga dengan Tuhan sebagai ayah kami dan kami adalah saudara dan saudari, dan kami adalah keluarga bersama. Jadi, beritahu saya bahwa Anda berdoa-doa itu. Ada tautan di layar Anda, dapatkan buku The Power of a New Life. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Benar-benar gratis. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia. Itu ada di sana. Tersedia untuk Anda. Pastikan Anda memanfaatkannya. Terima kasih telah bergabung dengan keluarga global kami. Terima kasih telah bergabung dengan persekutuan global kami dan terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga gereja yang mengasihi Anda, yang mengajari Anda, dan yang akan mendorong Anda tanpa henti. Saya sayang kalian semua. Tidak sabar untuk melihat Anda di layanan kami berikutnya. Tuhan memberkati.